Orang lari ya. Iya, di situ. Iya. Di sini. Punten jenengan agak ke kanan. Ini jadi kita ambil wajib-wajibnya saja. Pertama kan raut. Ini raut. Nah ini fokus sing kepung kaya keprecarane gue. Nah ini. Ini kan tetap masih utuh. Ini kan sudah rata ini. Yang penting ini pokoknya air merata seluruh yang wajib ini. Tadi kan saya sambil niat itu. Ini sudah satu kali. Terus langsung tangan. Yang penting merata basah ya. Terus tinggal yang satu. Nah ini contoh ya. Ternyata apa? Cuma segini nih, ini bisa untuk wudhu. Jadi kalau benar-benar apa kita tahu ilmunya, bukan darurat Pak. Dalam keadaan apa? Enggak darurat. Kita formal pun bisa, normal bisa. Yang penting kita tahu cara ilmunya dan untuk menggunakan air seminimal mungkin. Contoh, sedang musim kemarau gitu ya. Kadang-kadang kita cari air kan sulit. Ada air mumuan mungkin untuk dikonsumsi. Sudah. Jadi sisanya masih bisa diminum. Iya, masih bisa minum. Dan ini biasa saya bukti ini satu air ini ukuran ini kan 240 ml bisa untuk 3 orang. Ini saya udah wudhu beneran ini. Udah suci itu. Itu contoh. Berarti nggak ada kemung, nggak ada untuk hidung itu nggak ada. Iya langsung. Jadi kembali nih. Kalau sholat itu saat diantara syaratnya itu kan suci dari hadas dan suci dari najis. Nah kemudian dalam Al-Quran itu ada ayatul ahkam yang bicara tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. He wong sing beriman, sliramu kabeh kuwe nek arep salat kumbawana raimu. Itu bahasa Quran, ini ayat tentang wudu itu. Kumbawana raimu, kumbawana tanganmu, usapono sirahmu, wasuwono samparanmu. Wis iku tok. Dari ayat ini Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat. Maka kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, wudhu itu ya rukunnya itu hanya 4 itu. Membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian kaki. Jadi nggak niat nggak apa-apa. Dan tidak harus urut. Wong di Al-Quran nggak harus urut kok. Di Al-Quran tidak harus urut. Makanya wudhu langsung kaki dulu boleh, cara Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di dalam wamsahu ru'usakum itu, di dalam mengusap ini kepala, itu kan macam-macam pendapatnya juga. Kalau Imam Malik
Mengusap keseluruhan kepala itu hukumnya wajib. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat mengusap kepala sebagian. Dan sebagian seberapa kira-kira? Bisa juga separuh, bisa juga sepertiga, bisa juga seperempat, bisa juga sedikit. Kan seperti itu. Sebab banyak itu kalimat-kalimat itu apa? Yang multitafsir di dalam Al-Quran. Contoh ada kata keterangan waktu saja. Kalimat sebentar. Nun sewu Mas, sebentar itu seberapa lama menurut Anda? Relatif itu kan 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung. tergantung. Bahkan ada itu yang sebentar itu bisa 1 tahun kok. Saya pinjam uangnya sebentar itu. Setahun itu. Iya kan? Jadi yang namanya itulah, maka dari kenapa Al-Quran itu apa? Banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang masih global, masih ijmal itu ya. Itu dikandung maksud, dari situlah melahirkan disiplin berbagai macam ilmu pengetahuan. Hikmahnya itu, ya kalau memang Al-Quran disampaikan oleh Allah sudah jelas, ngapain kita dipikir? Kayak kopi, kan jelas kayak kopi kan? Nah, surat takokaken maning, tapi jajal apa kopi aja digulani mesti takokaken. Ini berarti, oh kenapa kayak kopi pahit banget ya? Padahal bisa digulake banget itu misalnya gitu ya. Nah ini kan melahirkan ilmu juga. Gitu. Nah itu pentingnya kenapa kita memahami Al-Quran. Maka di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menunjukkan ayatul ahkam, ayat-ayat bicara tentang hukum. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang sejarah, supaya kita mengetahui sejarah masa lalu untuk pelajaran hikmah bagi kita. Itu. Dan kenapa itu timbulnya terjadi madhab? Madhab itu asal kata zahaba. Zahaba itu artinya itu pergi atau budal. Jadi madhab berarti itu kan kata keterangan tempat kita untuk pergi ke sana. Gitu. Nah kenapa madhab yang masyhur itu 4? Nah karena itu yang diakui secara mayoritas di dunia kayak gitu. Sama. Sorry Om. Namanya? Jiwi. Orang-orang itu aja kan Valentine Rossi, Stoner, Pedrosa. Kenapa nggak ada yang lain? Yang lain juga boleh. Cuma kan itu yang memenuhi kapasitas kemampuan untuk ikut lomba itu. Nah itu jadi di sini apakah kita bermadhab harus ke Imam Syafi'i? Apakah harus ke Imam Abu Hanifah? Apakah harus kita ke Imam Ahmad bin Hanbal? Ya monggo kalau memang mampu. Dan apa kita masih bisa menjadi mujtahid kalau memang mampu? Apa kita boleh ikut lomba itu balap GP? Boleh kalau memang mampu. Tapi kalau nggak mampu ya udahlah sadar diri lah. Jadi penonton aja. Penonton aja. Penonton kadang-kadang lebih pinter goblok amat itu sih. Belok aja kok budi. Padahal kayak rekasannya polmbok. Nah ini makanya pentingnya disiplin ilmu pengetahuan. Termasuk kita itu selama ini diajarkan apa fardunya wudu, rukunnya wudu ada 6 itu kan menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah itu kan pertama madhab yang pertama itu. Karena kalau melihat sejarah itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang ada orang yang lucu itu. Loh Imam Syafi'i kok di dalam berpendapatnya kok nggak menggunakan hadis Imam Bukhari kan gitu. Ya namanya Imam Bukhari aja itu lahirnya lebih Dulu lahir. lebih kering kalau jadi apa Imam Syafi'i sudah ada, Imam Bukhari belum ada. Masa iya harus menggunakan pendapat wong sing urungana? Kan ya itu namanya, makanya penting. Maka ada kitab yang menjelaskan namanya At-Taubaqatul Kubra itu. Jadi bicara tentang
sejarah para periwayat. Nah, kalau panjenengan sami itu tahu seperti karena ada ilmu riwayat. Tidak mungkin kita itu langsung kepada Rasulullah dari sini. Tapi orang yang meriwayatkan itu orang yang sikoh, mercayani. Itu seperti itu. Ini kebetulan saya akhir-akhir beberapa hari ini sedang mengadakan penelitian hadis. Saya meneliti satu hadis saja itu. Ini sudah setengah bulan itu belum selesai itu. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya jawab setengah bulan itu. Ternyata apa? Di dalam kitab Bukhari saja itu ditulis itu ada 6. Hadis itu ada 6 macam. Di bab yang berbeda-beda. Ada di bab permulaan wahyu, ada di bab tolak, ada bab jihad. Yang menerangkan jihad, di situ ada hadis itu. Kemudian di Sunan Nasai itu saya teliti ternyata ada 3 itu hadis itu dengan bab yang berbeda-beda. Nah, ini makanya pentingnya kita mempelajari ilmu hadis supaya mengetahui betul bahwa kita mentelangah hadis, ilmu hadis benar-benar luar biasa itu. Ini saya setengah bulan itu saya sudah mengadakan penelitian hadis. Jadi termasuk Rasulullah. Itu kan kalau kita mentahrir hadis harus tahu sejarah riwayat orang yang meriwayatkan. Rasulullah itu lahir 52 sebelum Hijriah. Wafatnya tahun 11 Hijriah. Umar bin Khattab lahirnya 40 sebelum Hijriah, wafatnya tahun 23 Hijriah. Umurnya sama-sama 60 tahun. Berarti Umar bin Khattab menangi karo Kanjeng Nabi selama 50 tahun. Dan sebenarnya itu harus dijeli itu. Makanya kalau ada hadis dianggap janggal itu, Umar bin Khattab misalnya, ini kan wafat tahun 23 Hijriah. Rawi setelah Umar bin Khattab ini lahirnya tahun 20 Hijriah. Ini janggal, nggak nyambung namanya. Masa iya bayi umur 3 tahun kau bisa menerima informasi hadis kan begitu kan? Bayi ajaib. Nah, itu bayi ajaib namanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang sholat dihubungkan dengan dasar hadis, dasar Quran, ya akhirnya dari mabra-mabra. Ada disiplin ilmu hadis. Dan kenapa kita harus bermadhab? Karena kita tidak tahu langsung. Madhab itu artinya apa? Mengikuti. Tempat untuk diikuti. Kenapa sih kita ke Jakarta harus pakai taksi, pakai kereta, pakai travel? Yang ngono hermaku dewek ngana ora kesel. Bisa-bisa orang butuh. Nah, kenapa lahirnya ada kendaraan? Malah seniki teng Jakarta niku kudu penak. Kulo suwe ora tahu nyepur ya, urung suwe niku kulo jajal sepur masuk penak banget. Purwokerto jalan 4 jam setengah iku. Jan turung marem gak nis butul lho. Ngerti wis nang gambir lah ini. Nah, jadi kan kita bisa aja ke Jakarta jalan kaki kan, tapi kapan butule? Nah, kenapa lahirnya ada madhab? Karena madhab itu tempat untuk kita ikuti. Sama, kalau kita mau naik kendaraan kan yang jelas kan mereknya kan. Ini kendaraan kok mereknya abal-abal ya, meragukan ya. Cok nerayak, cok orang malah cok rabudul ya. Itu kalau bis yang nggak jelas kan kayak gitu. Dioper-oper wah. Tapi yang jelas. Pura-pura rusak. Ya pura-pura rusak dan sebagainya. Ini mah ada orang yang punya pura-pura madhab, tapi madhabnya rusak ini, nggak bisa diikuti itu. Langsung kembali ke Quran dan hadis tidak mungkin. Kita nggak pernah menangi Rasulullah dan kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Saya kira begitu Pak Haji. Ini kalau dijam semua mungkin untuk 1 orang sampai pagi. Orang mana-mana. Itu aja. Monggo yang lain. Silakan. Perlu penjelasan lagi atau Monggo Profesor Imam, monggo.
Dulu jauh Pak Kiai sedikit aja. Ya, Saya ya. masih terdengar Pak ya. Dulu tentang hadis. Saya dengar hadis ada dua, yang lain hadis lain namanya yang satu hadis qudsi, dan bedanya apa? Hadis yang lain dengan hadis qudsi. Monggo. Oh iya, ini ada hadis qudsi dan hadis udu qudsi kan ya. Jadi hadis qudsi itu adalah firman-firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Siapa yang menjadi perawi pertama hadis qudsi? Ya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah otomatis sebagai perawi pertama karena yang disampaikan diberitahu langsung oleh Allah. Contoh hadis qudsi ini. Ana inda dzoni abdi, kata Allah. Aku piye opo prasangkane hambane aku bae. Nek nyangkane apik yo ora apik iki, nek nyangkane ora apik yo ora apik iki. Nek nyangka bisa tegawe gampang. Tapi nek nyangka kok mempersulit ya tegawe sulit. Ya maka kita itu apa? Selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi kita apa? Nyong harus melakukan sesuatu mungkin sulit. Hanya husnudzon. Allah bisa. Jadi ini bisa. Jadi itu kita itu biasakan dalam mindset kita itu. Jadi ketika kita menghadapi persoalan seakan-akan kita sulit dan logika itu sudah tidak mampu, wis aja diterusakan. Makanya cara Habib Novel itu yang namanya ilmu ojo mikir itu. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang sudah di luar kemampuan akal kita